Halo semua, Kami dari Kelompok C1 akan menjelaskan tugas studi kasus rancangan jaringan di sebuah cafe and resto dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iputu Hanggara Putra dengan NIM 190856183. Saya Inyoman Dwi Pratnyana Putra dengan NIM 2008561073. Saya Putu Audi Cipta Pratiwi dengan NIM 20085611013. Perkenalkan, nama saya Puspa Devi Anggotra, NIM 200861008. Saya dengan nama Tristan B. Kusuma dan NIM 20085611053. Perkenalkan, nama saya Niwayan Anti Andari dengan NIM 20085561063. Pada video ini, kami akan memaparkan arsitektur jaringan yang kami rancang, simulasi dari bagaimana jaringan internet itu akan bekerja di aplikasi Cisco Packet Tracer, dana dari Cafe and Resto, serta berapa dana yang akan dikeluarkan untuk pemasangan jaringan internet ini. Sebelum itu, kami akan menjelaskan terlebih dahulu analisis dari tugas studi kasus yang telah diberikan. Oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan kepada Anti untuk menjelaskan analisis tersebut. Analisis perancangan jaringan Wi-Fi. Sebuah usaha kafe dan resto memiliki bangunan yang terdiri dari 2 lantai, tempat parkir yang luas, dan 3 buah balai bengong, di mana pengunjung di sini dapat duduk di lantai 1, lantai 2, maupun di balai bengong. Pada lantai 2 terdapat kantor untuk 3 orang karyawan, di mana masing-masing karyawan ini menggunakan komputer yang terhubung dengan internet. Perancangan jaringan Wi-Fi ini diharapkan mampu menghubungkan lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 dengan internet. Jaringan yang dibangun juga akan mempertimbangkan kebersihan dan kerapian tempat usaha, juga biaya yang digunakan harus seminimum mungkin, tetapi dengan kualitas yang tetap terjamin. Dalam pembuatan jaringan ini perlu dipersiapkan perangkat yang digunakan agar jaringan dapat berjalan dengan baik. Dengan mempertimbangkan segala kebutuhan yang telah dijelaskan tadi, maka perangkat yang akan digunakan yaitu ada yang pertama ada router. Di sini menggunakan 1 Cisco router, kemudian menggunakan 1 Cisco switch, dan menggunakan 2 access point. Di mana untuk menghubungkannya menggunakan sebuah kabel yaitu kabel Stricto. Jaringan ini juga menggunakan sebuah topologi, yaitu topologi yang bernama router on stick. Nah, topologi ini merupakan topologi jaringan VLAN, di mana router di sini dijadikan sebuah pangkal untuk menuju ke perangkat. Nah, demikian analisis dari perancangan jaringan. Terima kasih. Oke, sebelumnya itu adalah analisis dari tugas studi kasus yang telah diberikan. Sekarang, saya akan berikan kesempatan kepada rekan saya, Audi, untuk memaparkan analisis dari bandwidth yang dibutuhkan untuk cafe and resto. Baik, berikut merupakan analisa kebutuhan bandwidth, yang dimana dari kasus kita bisa nyatakan rata-rata pengunjung pada kafe dan resto yakni sebanyak 50 orang per harinya. Nah, dalam kafe dan resto ini memiliki 3 pegawai kantor, 1 pegawai kitchen, dan 1 pegawai kasir. Jika kita totalkan, terdapat 55 pengguna internet. Nah, akan tetapi, pengunjung pastinya tidak akan datang secara bersamaan. Nah, bisa jadi pengunjung akan datang di pagi, siang, maupun malam hari. Nah, di sini kita asumsikan saja untuk pengunjung yang datang secara bersamaan yakni 30 orang pengunjung. Yang dimana 30 orang dan 3 pegawai kantor kita kategorikan sebagai pengguna berat, yakni menggunakan internet secara rutin, seperti mengakses file, memanage keperluan perusahaan, video conference, streaming film atau video, dan lain sebagainya. Serta, untuk 2 pegawai kitchen dan pegawai kasir, kita kategorikan sebagai pengguna menengah, yakni menggunakan internet seperti mengakses administrasi dan melakukan penyimpanan data. Nah, untuk menganalisa kebutuhan bandwidth, kita bisa menggunakan rumus jumlah user atau perangkat dikalikan dengan batas bandwidth 1 perangkat. Yang dimana untuk pengguna berat, di sini terdapat 33 pengguna dikalikan dengan 1 Mbps, yakni 33 Mbps. Nah, untuk pengguna menengah, terdapat 2 pengguna dikalikan dengan 500 kbps, yakni 1 Mbps. Nah, untuk total keseluruhan kebutuhan bandwidth-nya, kita dapatkan 34 Mbps.
Nah, untuk itu, PT IndigoNet bekerja sama dengan provider Biznet untuk menyediakan layanan internet, yakni sebesar 85 Mbps dan tidak adanya limit dengan penggunaannya. Nah, jadi rata-rata tiap user akan mendapatkan speed sebanyak 1,5 Mbps sampai dengan 2,4 Mbps dengan bandwidth sebesar 85 Mbps. Nah, dengan demikian, pengunjung maupun pengguna dengan lancar dapat mengakses internet sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Lanjut, rekan saya, Tristan, beserta saya dan Audi akan menjelaskan rancangan arsitektur jaringan yang telah kami buat, serta denah dari Cafe & Resto dari lantai 1 dan lantai 2. Ini adalah arsitektur jaringan yang kami buat untuk Cafe dan Resto Pak Nyoman Happy. Bisa dilihat pada foto yang ditampilkan tersebut, kami membagi jaringan Wi-Fi dan internet untuk lantai 1 dan lantai 2. Internet yang datang dari provider atau penyedia layanan internet akan diteruskan ke router gateway tersebut yang bertempatkan di lantai 2, kemudian akan dibagikan antara jaringan di lantai 2 dan di lantai 1 melalui switch yang dimana perangkat-perangkat jaringan tersebut akan terhubung semua melalui grup switch tersebut. Dan kemudian untuk kedua lantai kami menggunakan dua jenis VLAN, yaitu yang pertama VLAN 10 untuk jaringan komputer di kantor lantai 2 dan VLAN 20 untuk jaringan wireless dari wireless access point tersebut. Kemudian jika kami lihat dalam hubungan-hubungan antara switch dan router serta perangkat-perangkatnya, dapat kita lihat bahwa antara di kantor misalnya antara komputer, keuangan, produksi, dan pemasaran akan terhubung melalui grup switch menggunakan sebuah kabel LAN Ethernet straight through, di mana di sini terhubung melalui Ethernet, fast Ethernet port ke dalam grup switch tersebut, sehingga karena menggunakan fast Ethernet, bandwidth-nya yaitu akan terkisar sekitar 100 MB per second. Dan kemudian dari wireless access point kepada user smartphone atau user perangkat lainnya yang terhubung secara wireless melalui access point. Access point tersebut akan terhubung juga menggunakan straight through kabel, namun melalui gigabit Ethernet port, sehingga kecepatan atau bandwidth-nya yaitu sekitar 1000 MB per second. Kemudian dari group switch tersebut akan menggunakan kabel yang sama ke gateway router dengan bandwidth 1000 MB per second. Dan terakhir yaitu gateway router akan terhubung ke cloud atau ke ISP dan internet menggunakan crossover cable. Dapat kita lihat bahwa jaringan tersebut membutuhkan paling sedikit yaitu 7 kabel untuk terhubung ke keseluruhan ke internet. Selain itu, di dalam infrastruktur jaringan ini kita dapat melihat topologinya, yaitu topologi on stick, karena router gateway tersebut menggunakan fitur VLAN untuk menghubungkan hierarki dari perangkat-perangkat ini, di mana di dalam lantai 2 yaitu menggunakan VLAN 10 dan VLAN 20, karena VLAN 10 digunakan oleh perangkat komputer tersebut atau PC tersebut, dan VLAN 20 digunakan oleh wireless access point untuk menghubungkan ke user, di mana dalam cafe ini di dalam informasi diberikan yaitu terdapat rata-rata 50 user yang menggunakan access point. Kemudian di lantai 1 juga terdapat wireless access point, sehingga user dari dalam lantai 1 cafe maupun di dalam balai bengong tersebut dapat terhubung menggunakan wireless access point ke router tersebut.
Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai infrastruktur jaringan pada kafe dan resto tersebut. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan seperti apa denah dari cafe and resto saat jaringan internet sudah dipasang. Nah, bisa kita lihat di sini pada denah lantai 1 terdapat dua area. Yang pertama adalah area outdoor yang mencakupi 3 balai bengong dan 1 area semi outdoor. Lalu juga ada area indoor yang termasuk dapur dan bar. Jadi kami dari PT Indigonet memasang wireless access point itu tepat berada di pintu masuk antara area balai bengong dengan area semi outdoor. Menurut kami posisi ini sangat strategis agar jangkauan sinyal dari area balai bengong dengan area semi outdoor dan indoor itu akan sama kuatnya. Lalu untuk alat seperti router dan switch akan diletakkan pada lantai 2, dan untuk wireless access point yang di lantai 1 akan dihubungkan ke switch dengan menggunakan kabel straight through UTP sepanjang 10 meter. Nah, untuk denah di lantai 2 akan dijelaskan oleh rekan saya Audi. Baik, berikut merupakan denah dari lantai 2 yang dimana terdapat 3 ruangan pegawai, yaitu ruangan pemasaran, produksi, dan ruangan karyawan dan keuangan. Yang tentunya di masing-masing ruangan tersebut terdapat 3 komputer. Nah, selain itu, di lantai 2 juga terdapat area untuk pengunjung. Nah, PT Indigonet sendiri merancang jaringan agar pegawai serta pengunjung dapat mengakses internet, yang dimana router dan switch akan dihubungkan di tempat seperti yang tertera di denah. Kemudian, komputer di ruangan produksi serta ruangan karyawan dan keuangan akan dihubungkan dengan switch dengan kabel straight through yang masing-masing sepanjang 12 meter. Dan untuk di ruangan pemasaran akan dihubungkan dengan switch melalui kabel straight through juga sepanjang 10 meter. Nah, kemudian selain itu, agar pengunjung dapat menikmati akses internet juga, kita menggunakan wireless access point, yang dimana wireless access point dihubungkan dengan switch menggunakan kabel stereo juga dengan panjang 5 meter. Nah, untuk di lantai 1, agar pengunjung dan pegawai dapat mengakses internet juga, kita menghubungkannya dengan kabel straight through sepanjang 10 meter ke lantai 1, kemudian akan dihubungkan dengan wireless access point yang berada di lantai 1. Nah, ini akan melalui tangga ini. Kemudian rekan saya Dwi akan menampilkan simulasi dari bagaimana jaringan internet yang digunakan di cafe and resto akan bekerja dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Inilah simulasi dari jaringan cafe dan resto yang dibuat oleh PT Indigonet. Saya akan menjelaskan bagaimana jaringan ini bekerja. Pertama, yaitu layanan penyedia internet akan menyalurkan internet ke router, yang dimana router akan menerima internet tersebut. Pada jaringan ini, kami menggunakan pengalamatan IP kelas C dengan subnet /26. Mengapa menggunakan /26? Karena rata-rata pengunjung pada sebuah kafe ini yaitu mencapai 50 orang dan ditambah dengan karyawan yang ada di sana. Jaringan ini menggunakan VLAN. Nah, VLAN itu merupakan virtual local area network. Nah, fungsinya yaitu untuk membagi jaringan menjadi beberapa segmen. Pada kasus ini, kami membagi segmen menjadi 2 bagian, yaitu untuk karyawan dan untuk pengunjung. Untuk karyawan yaitu menggunakan VLAN 10 dengan alamat IP 192.168.1.0 dan VLAN 20 untuk pengunjung yaitu 192.168.20.1. Nah, jaringan yang diambil dari layanan penyedia internet akan disalurkan ke switch, yang dimana switch ini berfungsi untuk mengelola device-device yang disambungkan, seperti menyambungkan ke 3 PC yang menggunakan VLAN 10 dan ke router yang terdapat pada lantai 2 dan lantai 1.
pengalamatan IP yang terdapat pada PC dilakukan secara statis, yang dimana IP-nya 192.168.10.2 dengan subnet max 255.255.255.192. Nah, dengan default gateway 192.168.10.1 dan DNS server 8888. Begitu juga dikonfigurasikan kepada PC-PC setelahnya, yaitu pada PC pemasaran dan PC karyawan dan keuangan. Kemudian, switch menyambungkan ke home router atau access point, yang dimana access point ini berfungsi untuk menyediakan WiFi bagi pengunjung yang berkunjung ke cafe. Nah, seperti yang dilihat pada lantai 2 juga terdapat access point, yang dimana pengunjung dapat duduk di lantai 2. Pada access point ini, kami mengkonfigurasi access point menggunakan IP address 192.168.2065. Nah, dengan pengalamatan IP pada user atau pengguna yang menggunakan endpoint dengan DHCP atau pengalamatan secara otomatis dengan batas pengguna yaitu 50 orang. Kemudian, switch yang terhubung pada access point di lantai 1 atau jangkauan lantai 1 sampai dengan balai bengong. Kami juga mengkonfigurasi yang sama dengan IP address yang berbeda 192.168.20.129. Nah, pengalamatannya juga secara otomatis yaitu dengan DHCP dan dengan batas user 50 orang. Nah, nanti user dapat menggunakan WiFi dengan cara melakukan login pada router, yang dimana user dapat memilih SSID dengan nama Cafe dan Resto dan memasukkan password seperti ini. Begitu juga dengan pada lantai 2. Sekian penjelasan jaringan internet pada kali ini. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai jalannya jaringan ini pada Cafe dan Resto yang dibuat oleh PT Indigonet. Terima kasih. Lalu terakhir, rekan saya Devi akan memaparkan biaya yang dikeluarkan oleh Cafe and Resto untuk pemasangan jaringan internet ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan anggaran biaya berserta spesifikasi dari komponen yang dibutuhkan dalam pembangunan atau perancangan pemasangan layanan Wi-Fi di Cafe and Resto. Yang pertama, kita membutuhkan satu unit router yaitu Cisco 2901SE-JK9 dengan spesifikasi keamanan tinggi terhadap data, suara, video, dan aplikasi service untuk small office. Harga satuannya Rp11.500.000. Kemudian kita juga membutuhkan satu unit switch yaitu Cisco Catalyst 2960 Plus Series WS-C2960 plus 24TCS. Spesifikasinya 10/100 Ethernet interfaces yang memiliki 24 port. Harga satuannya Rp7.150.000. Juga dibutuhkan 2 unit access point RBCAP2ND dengan spesifikasi main storage atau NAND-nya 16 MB, RAM 64 MB, dan LAN port 1. Harga satuannya Rp755.000 dan totalnya karena memiliki 2 unit sehingga menjadi Rp1.510.000. Kemudian kita juga membutuhkan kabel straight tow dengan panjang 50 meter yang harganya satu roll Rp87.000. Kemudian kita juga membutuhkan konektor RJ45 yang memiliki spesifikasi casing metal dengan harga satuan Rp2.500. Kita membutuhkan 10 buah konektor RJ45 sehingga harga totalnya menjadi Rp25.000. Kemudian kita juga akan menyewa sebuah provider bisnet dengan
bandwidth 85 Mbps. Spesifikasinya kuota unlimited. Harga untuk 1 bulan berlangganan adalah Rp375.000. Kemudian untuk biaya pemasangannya adalah Rp250.000. Sehingga kita mendapatkan bahwa total biaya yang diperlukan untuk membangun jaringan Wi-Fi di Cafe and Resto adalah Rp20.879.000. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.